kelas 2 Surabaya yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi ya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak kelas 2, hari ini kalian akan belajar sesuatu yang menarik. Apa ya itu ya? Nanti dulu kalian akan belajar bersama Ibu Marta Angelin dari SD Sampurna Academy Surabaya. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan dulu, apakah alat tulis dan buku-buku kalian sudah dipersiapkan? Sudah? Kalau sudah, silakan duduk yang rapi dan hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan berdoa agar apa yang kalian terima hari ini boleh bermanfaat. Ya, yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, seperti yang tadi Ibu bilang ya, kita akan belajar sesuatu yang menarik. Nah, ini dia. Yuk kita mulai. Kita akan belajar dari tema 7, kebersamaan, dengan topik kita hari ini adalah kata sapaan dalam dialog. Apa ya kata sapaan? Apa ya dialog? Nanti ya. Nah, supaya kalian semangat ini hari ini, yuk kita menyanyi dulu ya. Tapi lagu kita hari ini, nanti kalau kalian lihat, kita menyapa seseorang loh. Tapi siapa ya? Yuk kita nyanyi bersama. Selamat pagi, Ibu Guru. Kami sudah sedia menerima tugas Ibu dengan riang gembira. Menerima tugas Ibu dengan riang gembira. Selamat pagi, Ibu Guru. Kami sudah sedia menerima tugas Ibu dengan riang gembira. Menerima tugas Ibu dengan riang gembira. Selamat pagi, Ibu Guru. Kami sudah sedia menerima tugas Ibu dengan riang gembira. Menerima tugas Ibu dengan riang gembira. Selamat pagi, Ibu Guru. Kami sudah sedia menerima tugas Ibu dengan riang gembira. Menerima tugas Ibu dengan riang gembira. Baik, nah kalian sudah menyanyi, sudah semangat ya hari ini. Nah, kita masuk yuk di dalam materi kita hari ini. Ibu ingin mengingatkan dulu sebentar, apa itu kata sapaan? Apakah ada yang masih ingat? Oh, pintar sekali, betul sekali anak-anak. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang yang kita ajak bicara. Jadi kita tidak he gitu, tidak ya. Tapi kita menyapa orang yang kita ajak bicara dengan sopan. Nah, kemudian apa itu dialog? Ayo diingat-ingat. Bagus sekali, dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Jadi
topik kita hari ini apa tadi? Kata sapaan dalam dialog. Jadi kita belajar apa hari ini? Kita belajar menyapa seseorang dalam percakapan. Gitu ya? Yuk kita lanjutkan kembali kalau kalian sudah ingat. Nah, kita melihat dulu bentuk-bentuk kata sapaan. Kita lihat yuk nomor 1. Menyapa dengan nama diri orang yang diajak bicara. Ibu punya contohnya itu di layar kalian. Ada 2 orang anak bernama Andi dan Ani. Andi sedang menyapa nih. Coba kita lihat yuk. Ani, kau beri makan apa rusa itu? Nah, kalian lihat dari kata yang ibu beri warna merah. Kita lihat ya. Kata sapaan yang digunakan oleh si Andi untuk menyapa Ani, orang yang diajak bicara adalah Ani. Ya. Jadi dia menyebutkan nama diri orang yang diajak bicara. Ingat ya, itu yang pertama, bentuk kata sapaan yang kalian pelajari. Sekarang yang kedua. Oh, kita masih ada contoh satu lagi. Tunggu. Satu lagi ya. Ada 2 orang anak laki-laki. Kita lihat dulu ya. Dia saling menyapa nih. Halo Argo, apa kabar? Anak yang sebelah sana yang rambutnya keriting, dia bilang begini. Hai Angga, kabarku baik. Wah, ini dia. Kata sapaan yang digunakan oleh Angga adalah Argo. Dan kata sapaan yang digunakan oleh Argo adalah Angga. Jadi, jangan lupa ya, perhatikan kata yang ibu beri warna merah. Itu adalah kata sapaan. Yang pertama, kita belajar bentuk kata sapaan dengan menyapa nama diri orang yang diajak bicara. Kemudian, kita lihat yang kedua sebentar. Bentuk kata sapaan yang kedua, menyapa dengan panggilan dalam keluarga. Seperti ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan lain-lain. Tapi tunggu dulu, kita berhenti dulu sebentar ya. Kalian jangan kemana-mana, oke? Kita akan kembali lagi. Kita akan kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, anak-anak kelas 2 masih di sini ya. Masih bersama Ibu di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yuk anak-anak kita lanjutkan kembali ya. Kalau tadi kita belajar bentuk kata sapaan yang pertama adalah menyapa dengan nama diri orang yang diajak bicara. Nah sekarang kita lanjutkan nih yang kedua. Menyapa dengan panggilan dalam keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, nenek, dan lain-lain. Kita lihat percakapan dari seorang ibu dan seorang anak ini. Ayo ibu, saya sudah tidak sabar ingin melihat rusa di taman safari. Si ibunya menjawab, baik nak, sabar ya, kita harus membeli tiket dulu. Nah ini dia, perhatikan kata yang ibu beri warna merah. Kata sapaan yang diucapkan anak adalah ibu. Nah kata sapaan yang diucapkan oleh ibu adalah nak, yaitu kependekan dari anak. Gitu ya. Nah, jangan lupa yang kedua, menyapa dengan nama panggilan dalam keluarga. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah, coba kita lihat, apa tugasmu sudah dikerjakan Dito? Si Dito menjawab, sudah selesai semua Bu. Nah, kemudian kata sapaan yang digunakan ibu adalah Dito dan kata sapaan yang digunakan oleh Dito adalah Bu, yang merupakan kependekan dari kata ibu. Nah, kalian paham ya? Berarti sudah paham ya? Kita punya bentuk kata sapaan 2. Nah, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga, bentuk kata sapaannya adalah menyapa dengan sebutan seseorang atau banyak orang, misalnya Tuan, Nyonya, Pak, Bu, teman-teman, hadirin, ya, supaya apa? Supaya sopan. Oke? Nah, sekarang kita lihat yuk. Lihat gambar ini. Apa yang bisa saya bantu Tuan Herman? Kata sapaan yang diucapkan oleh pegawai itu adalah Tuan. Jadi, Tuan ini adalah Tuan Herman. Oke? Kita lihat kembali.
Nah, ini dia. Kita lihat ya. Di gambar yang sebelah sana, saya akan membantu Tuan Lim. Perhatikan kata Tuan Lim. Dan yang di sini menjawab, wah, terima kasih Pak Budi. Nah, ini dia ya. Kata sapaan yang diucapkan Pak Budi adalah Tuan. Karena namanya Lim menjadi Tuan Lim. Wah, terima kasih Pak Budi. Nah, yang diucapkan oleh Tuan Lim ini adalah Pak. Ya, Pak. Karena namanya Budi menjadi Pak Budi. Oke. Nah, ya kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini dia. Kata sapaan yang terdapat di dalam dialog sebuah fabel. Anak-anak tahu tidak? Kalau kata sapaan itu bukan cuma sekedar kita ucapkan. Kalau kalian membaca dalam sebuah dialog, dalam cerita, itu akan menjadi seperti ini. Kita lihat ya. Jika dituliskan di dalam dialog, maka kata sapaan terdapat dalam kalimat yang diberi tanda petik dan ditulis dengan huruf besar. Mau lihat contohnya? Yuk, kita lihat contohnya ya. Di sini ada percakapan antara Surah dan Baya, ikan hiu dan buaya. Ibu ambil dari dongeng asal mula kota Surabaya ya. Nah, ini si Surahnya berkata, aku bosan terus-menerus berkelahi Baya. Nah, kemudian si Bayanya menjawab begini, aku juga Surah, apa yang harus kita lakukan agar tidak berkelahi lagi? Si Surahnya menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Nah, perhatikan kata yang ibu beri warna merah itu adalah kata sapaan. Sekarang kita lihat di mana tanda petik. Nah, itu dia. Itu adalah tanda petiknya. Jadi, kata sapaan ini, Baya dan Surah, ya, itu ada di dalam sebuah kalimat yang diberi tanda petik. Itu loh anak-anak maksudnya. Bagaimana? Sudah memahami? Ya, oke. Kita lanjutkan kembali yuk. Sekarang kita lihat ini yang sebelah sini. Ayo kita temukan kata sapaan dalam fabel. Kalian melihat ada gambar monyet dan gajah. Kita lihat percakapan di antara mereka ya. Gajahnya berkata, mau kemana monyet? Monyetnya berkata, aku mau menyeberangi sungai itu, tapi tidak bisa. Gajahnya berkata, apa yang bisa saya bantu? Tetapi ada syaratnya ya. Monyetnya berkata, oke, apa syaratnya? Gajahnya berkata, tolong carikan aku pisang, aku sangat lapar sekali. Si monyetnya berkata, oke, tidak masalah. Kemudian si gajahnya berkata lagi, baiklah monyet, sekarang kamu naik ke punggungku. Coba-coba kalian lihat dari percakapan yang ada di dalam fabel ini. Mana yang memakai kata sapaan? Ayo. Bagus. Monyet, iya. Ini yang pertama, gajah menyapa. Monyet, betul sekali, hebat. Kemudian, apa lagi? Iya, pintar sekali. Gajahnya berkata, baiklah monyet, gitu ya. Dia bukan berkata kepada rusa, bukan berkata kepada kelinci, dia berkata kepada monyet, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ada enggak? Mana? Bagus sekali, gajah. Baiklah gajah, terima kasih, gitu katanya monyet ya. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa melihat ya, kalian bisa menemukan kata-kata sapaan di dalam dialog. Oke, kita lihat lagi nih. Ada 5 orang anak laki-laki. Dia berkata, halo teman-teman, saya Asep dari Bandung. Halo, kalau saya dari Madura. Kalau kamu Joko, dari mana asalmu? Aku dari Solo, Beni. Edo, kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Jakarta. Wah,
kita tunggu dulu ya, kita pause dulu ya, karena kita nanti akan kembali sebentar lagi setelah pesan-pesan berikut ya. Kita berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, kita kembali lagi ya di soal yang tadi yang kita mau cari nih. Yuk kita lihat lagi ya. Nah, itu tadi ada percakapan 5 orang anak laki-laki yang berteman baru. Nah, mereka adalah teman-teman yang baru. Kalian tugasnya ayo sekarang dicari mana yang merupakan kata sapaan. Ayo. Yang pertama. Bagus, pintar sekali teman-teman. Ya, luar biasa. Berarti kalian sudah memahami ya. Kemudian yang kedua, mana lagi? Halo, kalau saya dari Madura, apakah itu ada kata sapaan? Oh, tidak ada. Bagus. Yang mana berarti? Betul sekali Joko, ya luar biasa. Selanjutnya ada lagi kah? Bagus, Beni, betul sekali. Selanjutnya, bagus, pintar, luar biasa. Edo, kamu berasal dari mana? Gitu. Terus yang terakhir bagaimana? Saya berasal dari Jakarta. Apakah itu ada kata sapaan? Tidak ada. Baik, luar biasa kalian. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam kesimpulan. Nah, kita udah selesai ya. Anak-anak luar biasa hari ini. Tapi kalau kita mau berakhir nggak apa-apa ya. Nanti kita ketemu lagi. Sekarang kita lihat dulu yuk. Kita lihat dulu kesimpulan dari pelajaran kalian hari ini. Supaya kalian tetap boleh mengingatnya ya. Kalian boleh tetap mengingatnya. Yang pertama, kalian belajar apa nih? Arti kata sapaan adalah, jangan lupa, kata yang digunakan untuk menegur atau mengajak orang, menyapa orang yang diajak bicara. Ya. Kemudian dialog adalah percakapan antara 2 orang atau lebih. Jadi jangan lupa, kalian hari ini belajar kalau ditanya nih sama orang tua. Kalian belajar apa hari ini bersama SBO TV? Oh ini loh Pak, ini loh Ma, ini loh Bunda. Saya belajar kata sapaan dalam dialog. Kalau ditanya apa itu kata sapaan, tahu ya? Kalau ditanya apa itu dialog, juga tahu ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Apa yang kalian sudah pelajari? Bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, menyapa dengan nama diri orang yang diajak bicara. Jadi, kalau kalian bertemu dengan teman, jangan gini, "Hei, apa kabar?" Temanmu punya nama loh, ya. Nah, sebutkan dengan nama temanmu yang kau ajak bicara. Atau seperti lagu kita yang tadi, "Selamat pagi, Ibu Guru." Seperti itu kan? Kalian menyapa Ibu Guru, "Bu, Bu, Bu, Bu." Nah, kan tidak terlalu sopan ya anak-anak ya. Jadi Ibu Guru, selamat pagi gitu ya. Silakan menyebutkan orang yang diajak bicara. Contoh yuk kita lihat ya 2 orang anak ini. Apakah mau berangkat bersamaku Nita? Perhatikan yang Ibu beri warna merah ya. Tentu Ani. Nah, ingat ya, temannya disebutkan namanya. Jangan lupa, oke? Sekarang yang kedua. Menyapa dengan panggilan dalam keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, nenek dan lain-lain. Kita coba kalau kalian pernah bertanya sepertinya, seperti ini. Bu, kalau memanggil ayah dengan nama bagaimana, Bu? Sebetulnya tidak apa-apa sih anak-anak kalau itu budaya kalian. Tapi ini kita bukan budaya kita ya. Kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita ya. Kita coba lihat percakapan di depan kalian ya. "Ayo ayah, nanti kita terlambat." Si ayahnya berkata, "Sabar nak, masih 1 jam lagi." Nah, kalau kalian lihat dari kata yang ibu beri warna merah, si anak menyebut ayah. Dan si ayah menyapa dengan nak, kependekan dari anak. Gitu ya. Itu adalah panggilan dalam keluarga. Sekarang yang ketiga. Menyapa dengan sebutan seseorang atau banyak orang. Misalnya, Tuan, Nyonya, teman-teman,
hadirin, begitu ya. Nah, ini digunakan kalau kalian tidak mengenal siapa yang kalian ajak bicara. Kalau dia lebih tua dari kalian, kalian bisa menyapa dengan ibu, bapak, tante gitu ya. Tapi kalian tidak mengenal. Ini bukan ada hubungannya dengan keluarga, bukan ya. Ini untuk seseorang yang kalian kenal atau banyak orang yang kalian lihat. Kita lihat contohnya. Teman-teman, mari kita selamatkan bumi kita. Wah, dia sedang berpidato ini ya. Dia menyebutkan banyak orang, temannya bukan cuma satu, tetapi banyak ya. Nah, kalian sudah belajar ini. Kemudian, selanjutnya, kalau dituliskan di dalam di dalam dialog, kata sapaan itu ada di dalam kalimat yang diberi tanda petik dan ditulis dengan huruf besar. Kita lihat ya. Hai musang dan kelinci. Musang dan kelincinya bilang, tikus, kami dengar hidupmu sangat senang di sini karena banyak makanan ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang jangan lupa ada tugas. Kalian boleh buka bukunya halaman 187 dan 190. Di situ ada dongeng persahabatan gajah dan tikus, dan tugas kalian adalah mencari 5 kalimat yang memuat kata sapaan. Oke, kita sudah selesai anak-anak. Jangan khawatir, kita akan berjumpa lagi ya. Kalau gitu tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan air mengalir. Kita berjumpa lagi nanti ya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sampai jumpa.